Oke, baik anak-anak, berjumpa lagi ya di video lanjutan dari video pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dari teks non-fiksi ya. Kemudian kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda, membuat ringkasan dari teks non-fiksi, serta mengetahui kenampakan alam dan peristiwa mempertahankan atau mempersatukan Indonesia ya. Nah, di sini yang pertama kita akan menentukan ide pokok dari teks non-fiksi ya. Di sini untuk menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang didengar ya, itu kita harus lakukan dengan seksama ya. Kita harus dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan itu dengan seksama. Jadi dengerin baik-baik ya. Kemudian cari kata kunci ya yang terdapat pada tiap-tiap bacaan itu pada paragraf ya. Kemudian gunakan kata tanya adik Simba ya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada tiap paragraf ya. Misalkan Mister bacakan nih di buku modul halaman 8 itu ada bacaan tentang peta ya. Di sini Mister bacakan paragraf 1. Letak geografis Indonesia dapat dilihat dalam peta. Tahukah kamu apakah itu peta? Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa yang artinya taplak atau kain penutup meja. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta disebut kartografi. Nah, dari bacaan yang Mister sudah baca, itu anak-anak bisa menentukan ide pokoknya ya. Jadi tadi Mister membacakan paragraf 1 ya. Paragraf 1 itu ide pokoknya apa ya? Kita bisa gunakan kata tanya apa ya. Kita bisa menggunakan kata tanya apa. Yaitu apa itu peta? Nah, peta adalah kan bisa sudah jelaskan tadi gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar. Nah, seperti itu caranya menentukan ide pokok ya. Oke. Selanjutnya ngomong-ngomong soal peta. Nah, di sini ada peta ASEAN. Ya, peta ASEAN atau peta benua Asia Australia ini. Nah, di sini Indonesia itu berada pada mana? Ya, ini Indonesia. Ada tulisannya Indonesia. Nah, Indonesia itu diapit ya, letak geografisnya diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ya, benua yang mengapit Indonesia itu adalah benua Asia serta Australia. Terus samudra yang mengapit adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Itu adalah letak geografis Indonesia ya. Jadi Indonesia itu terletak di posisi yang strategis. Kenapa posisi yang strategis? Ya karena Indonesia ini merupakan sebuah negara yang terletak di jalur perdagangan dunia ya, baik itu lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Oleh karena itu Indonesia dikatakan berada di posisi silang. Nah, letak geografis Indonesia ini juga memiliki dampak pada iklimnya. Nah, pada sisi iklim Indonesia itu memiliki pembagian ya. Kalau dia pembagian musim pada bulan Oktober hingga April itu anginnya bertiup dari wilayah Asia menuju dari wilayah Australia menuju Asia.
yang membawa uap kering. Sehingga pada bulan Oktober sampai April di Indonesia itu ya adalah musim kemarau ya. Oke, seperti itu. Nah, Indonesia ini juga memiliki batas-batas ya. Kalau dia di sebelah timur itu dia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, kalau di sebelah selatan itu ada Timor Leste dan Australia. Kalau di sebelah utara itu ada Malaysia, Filipina juga ada. Kalau di barat itu juga terdapat Malaysia ya, dan Samudra Hindia. Nah, itulah sekilas tentang letak geografis Indonesia. Nah, di sini kan Mister sajikan sebuah peta. Nah, di dalam peta itu kita akan menemukan beberapa unsur-unsurnya. Ya, yang pertama judul peta. Nah, judul peta ini dia itu menunjukkan isi dari peta tersebut. Jadi peta itu bercerita tentang apa? Misalkan peta Indonesia, ya peta persebaran hewan itu bisa. Kemudian ada skala peta. Skala ini adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Kemudian simbol peta itu adalah lambang ya atau gambar ya yang menunjukkan tentang objek-objek pada suatu wilayah. Itu namanya simbol. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam biasanya, ada yang warna biru dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada legenda. Legenda itu merupakan keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Misalkan kalau gunung, dia itu digambarkan dengan segitiga, ya. Kalau segitiganya merah itu artinya gunung api aktif. Kalau segitiganya hitam itu gunung api yang sudah tidak aktif lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada insert. Ya, insert ini adalah peta dalam bentuk kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian. Ya, jadi di zoom dikit itu bagian petanya karena dia itu kurang jelas. Ya. Kemudian ada garis astronomis, ya, garis yang melintang. Itu garis khayal yang melintang atau mendatar itu disebut garis lintang. Kalau garis yang membujur atau tegak itu adalah garis bujur, ya. Nah, garis astronomis ini berguna untuk menentukan di mana sih letak, ya, di mana letak Indonesia itu atau letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau letak astronomis Indonesia dalam garis lintang dan garis bujur itu dia itu berada di 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan 95 Mister salah nih, aduh lupa Mister. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, ya. Indonesia ini masih ada dalam bujur timur, ya. Oke, itu adalah tentang unsur-unsur peta. Lanjut ya. Ada namanya garis tepi. Nah, garis tepi ini digunakan untuk membatasi ruang peta yang berbentuk segi 4. Ya. Kemudian ada juga arah mata angin. Ya, arah mata angin ini biasa disebut tanda orientasi pada peta. Itu untuk menunjukkan mana arah utara, barat, timur, dan selatan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah salah satu peristiwa yang paling bersejarah untuk Indonesia, ya. Peristiwa ini dia itu merupakan penggerak, ya, penggerak para pemuda untuk memiliki semangat kemerdekaan untuk melawan penjajah. Nah, ya, Sumpah Pemuda ini terjadi pada saat Kongres Pemuda kedua, ya. Itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Oh, Mister salah tuh. Ya,
27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini ya adalah hasil dari Kongres Pemuda kedua ya. Dihasilkan 3 keputusan ya. 3 keputusan ini masih disimpan dalam prasasti di Museum Sumpah Pemuda. Nah, ada fakta lagi nih. Pada saat Kongres Pemuda kedua, seorang pemuda yang bernama W.R. Supratman, dia itu pertama kali membawakan lagu Indonesia Raya dengan biolanya ya. Jadi Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda kedua. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, nah, jadi dari ketiga poin ini itu dianggap oleh para pemuda yang berkongres atau yang rapat pada saat itu, ini dapat membangkitkan atau mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda ini ya kita dapat petik itu adalah setelah peristiwa Sumpah Pemuda ini persaudaraannya makin erat ya. Ini bisa menumbuhkan kerukunan, dapat membangkitkan semangat bekerja keras, dan semangat bergotong royong itu makin besar. Jadi itu adalah manfaat ya Sumpah Pemuda bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang tadi Mister sudah jelaskan tentang menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Nah, kalau ide pokok itu sudah terkumpul, kita dapat menggabungkan dia menjadi sebuah ringkasan. Nah, untuk membuat ringkasan dari teks non-fiksi itu, hal yang pertama kita harus lakukan adalah membaca dengan seksama, kemudian cari ide pokoknya, kemudian ide pokok itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat sendiri yang sesuai dengan isi teks. Kemudian perhatikan juga pemilihan kata-kata yang sesuai ejaan ya, yang ejaan yang benar. Nggak boleh pakai singkatan YG, yang nggak boleh. Kalau DGN dengan nggak boleh ya, harus pakai ejaan yang disempurnakan atau ejaan yang baku. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur peta. Sekarang kita akan belajar penampakan alam pada peta. Nah, penampakan alam pada peta itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan warganya, terutama yang bermata pencaharian di daerah-daerah tertentu. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi itu biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayur atau memiliki perkebunan. Kalau di dekat laut, dia bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, pada peta, bentuk penampakan alam itu digambarkan oleh simbol-simbol yang berwarna. Nah, coba lihat Pulau Bali ini. Nah, di sini di Pulau Bali ini itu ada simbol apa tuh? Ada simbol segitiga, ada simbol pesawat terbang lagi, ada simbol titik-titik hitam itu. Nah, di sini kita bisa lihat arti simbol itu apa. Nah, kalau simbol pesawat terbang itu artinya di daerah sana, di dekat sana itu ada lapangan udara atau bandara. Kalau dia segitiganya itu ada warna hitamnya, berarti itu gunung api yang tidak aktif. Kalau segitiganya merah, itu gunung api yang aktif. Terus kalau ada jangkarnya, itu berarti dia di daerah itu ada pelabuhannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Mister akan jelaskan juga ada upaya mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah,
di sini pada gambar itu ada sekumpulan pemuda. Nah, pemuda ini siapa ya? Nah, pada zaman dulu itu para pemuda itu membentuk suatu organisasi atau perkumpulan. Nah, yang dimana organisasi atau perkumpulan ini digunakan oleh para pemuda itu untuk menyebarkan doktrin kepada masyarakat atau mengabarkan kemerdekaan kepada masyarakat. Jadi dia itu bilang kita itu harus merdeka, nggak boleh dijajah lagi. Nah, organisasi pemuda pertama yang melakukan hal itu adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Itu diprakarsai atau dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo ya. Itu adalah organisasi pemuda pertama yang didirikan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan bagi pemuda-pemuda yang masih belum mengerti apa itu arti kemerdekaan. Nah, pada tanggal 20 Mei itu ya, pada zaman ini itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Supaya kita mengingat sejarah bahwa pada tanggal itu pemuda-pemuda Indonesia sudah mau bergerak untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi juga organisasi lain yang namanya Indische Partij ya. Indische Partij ini didirikan oleh 3 serangkai ya. Indische Partij ini nama lainnya Partai Hindia. Ya, dalam bahasa Indonesia itu Indische Partij itu Partai Hindia. Ini dibentuk oleh 3 serangkai yang namanya Douwe Dekker, atau Douwe Dekker itu nama Indonesianya itu Danudirja Setiabudi. Kemudian ada namanya RM ya, Suwardi Suryaningrat, atau biasa kita sebut atau biasa disebut itu Ki Hajar Dewantara. Ya, ini Bapak Pendidikan. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ini adalah 3 serangkai yang mendirikan Indische Partij ya. Mereka mendirikan Partai Hindia ini pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Nah, mereka ini memiliki tekad yang sama dengan yang Budi Utomo lakukan ya. Yang mereka lakukan ini adalah untuk membentuk ya persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Nah, kita sebagai pelajar juga patut meneruskan perjuangan mereka dengan cara mempertahankannya ya. Nah, berikut Mister kasih tahu ya cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, anak-anak harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban. Yang ketiga, bergotong royong untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang keempat, ini anak-anak harus suka menolong, serta yang lainnya itu anak-anak bisa baca di buku modulnya. Nah, sekian video kali ini ya. Untuk tugasnya di sini Mister minta anak-anak untuk membuat sebuah video ya. Anak-anak menghafalkan isi Sumpah Pemuda. Kemudian anak-anak jelaskan tentang arti Sumpah Pemuda itu bagi anak-anak sendiri. Misalkan nih, contohin, kami putra dan putri Indonesia mengaku 1, 2, 3, udah selesai kan? Nah, terus anak-anak di akhir video itu bilang, bagi saya Sumpah Pemuda itu memiliki arti penting ya. Di antaranya 1, Pa, 2, Pa, 3, Pa. Oke, sekian, terima kasih. Nah, seperti itu singkatnya Mister kasih tahu. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video ini dengan baik. Mister harap anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.